1 Rajab ya, hari ini 1 Rajab tuh. Katanya doa gitu bakal. Aman. Lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel Fitriyati. Lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di kelanjutan video kemarin, jadi ini aku udah pulang ke rumah lagi ya setelah liburan di kampung. Dan kali ini tuh aku ditemenin keponakan sama cucu-cucu yang mau liburan di rumah katanya. Nah, ini keponakanku lagi bersih-bersih rumah, lagi nyapu. Karena aku itu juga masih pakai dasteran, jadi nggak pakai kerudung juga. Jadi aku nggak ambil video aku ya, aku ambil video aktivitas keponakanku aja. Nanti untuk bagian yang aku itu cuma tangannya doang yang aku liatin sebelum aku mandi ini ya. Nah, ini keponakanku udah nyapu ya dari dalam sampai keluar teras. Sebetulnya tadi itu aku mau masak sarapan pagi, tapi karena ngelihat aktivitas keponakan yang lagi nyapu, jadi aku sempetin buat ngambil videonya. Jadi masaknya aku tunda dulu ya, karena ini memang pada saat ngambil video itu harus dipindah-pindah kameranya supaya lebih enak juga yang nontonnya. Pagi ini aku nggak beli sarapannya karena nasi semalam itu masih banyak banget. Katanya ini bulan satu ini masih 1 Rajab. 1 Rajab ya, hari ini 1 Rajab tuh. Katanya doa gitu bakal dikabul. Iya, sholat mangkonyo, jangan tinggal sholat duha. Nah, itu tadi si kakak ngasih tahu kalau tanggal 1 Rajab itu katanya doa lebih mudah dikabulkan ya, karena mungkin habis lihat di HP ya ceramah. Kalau ini ada Gina udah bilang mau ke Taman Bunga katanya siang nanti, cuman aku nggak tahu ya nanti ke Taman Bunga atau nanti bakal belanja aja ke minimarket karena malam nanti kan malam tahun baru, mungkin nanti waktunya bakal mepet ya atau udah kecapean gitu karena malam-malam itu nanti kami mau bakar-bakaran. Oke, ngomong-ngomong, nah ini kembali lagi ke nasi ya yang aku ceritain tadi. Jadi ini aku bikin nasi goreng aja. Kami nyampe rumah kemarin itu udah sore ya dari kampung, jadi pas malamnya udah kecapean, jadi kami makan di luar aja. Padahal sebelumnya itu kami udah masak nasi banyak banget. Nah, jadi pagi ini aku nggak mau nasinya itu nanti mau bazir ya, atau lebih banyak nanti siang makan nasi yang kemarin. Jadi aku pengennya siang nanti itu makan nasi yang baru dimasak aja. Jadi ini aku bikin nasi goreng, aku pakai bumbu biasa aja ya, nggak pakai cabai karena kan anak-anak sama cucu itu agak kurang suka sama yang pedes. Nanti habis itu baru aku gorengin telur dadar. Karena stok makanan kayak nugget, sosis itu udah habis semua kecuali telur. Makanya tadi aku rencanain kalau siang ini atau sore ini nanti ke minimarket aja buat belanja kebutuhan yang kurang. Kalau stok sayur sih masih ada ya, karena kan aku baru belanja kemarin di pasar tradisional di kampung, jadi aku bawa ke sini karena tadi ya nggak mau capek untuk ke pasar. Tapi tetap pagi ini aku mau ke pasar tradisional untuk beli ikan, ayam, kemudian beli juga jagung, karena malam nanti itu kami mau masak bakar ayam, bakar ikan ya, pokoknya serba dibakar lah. Kemarin waktu belanja di kampung itu aku cuma beli sayurannya aja sama bumbu, kemudian juga beli tahu. Nanti itu bakal kami masak siang ini. Siang ini juga rencananya mau bikin pindang ayam karena keponakan itu pinter banget bikin pindang. Kemarin kan di rumah tempat ibuku, keponakan itu bikin pindang ikan patin ya. Jadi hari ini itu mau nyicip pindang ayamnya. Oke, sampai kelupaan ngomong-ngomong, ini nasi goreng aku udah matang dan udah aku masukin ke wadahnya. Lanjut ini aku goreng telur dadar. Nanti makan nasi gorengnya sama telur dadar sama timun aja ya. Ini juga aku agak sedikit buru-buru masaknya karena aku rencananya kan tadi mau ke pasar tradisional, jadi mumpung masih pagi dan bisa aku tebak sih prediksinya kalau pasar tradisional itu pasti rame banget hari ini.
Karena pasti banyak yang bikin acara bakar-bakaran ya untuk malam nanti. Oke nih, untuk telur dadar udah mateng juga. Lanjut, ini aku mau hidangin dulu di meja biar anak dan cucu bisa langsung sarapan. Nah, aku juga mau mandi habis ini. Sekaligus juga nanti habis mandi itu rencananya aku mau nyusun atau menata semua belanjaan kemarin ya yang sempat aku beli di pasar tradisional di kampung. Karena kemarin itu nyampe ke rumah habis dari kampung, itu sayuran sama tahu itu semuanya langsung aku masukin aja ke kulkas tanpa aku masukin atau ditata ya di wadah food container. Karena memang waktunya itu kayak mepet banget ya, jadi nyampe rumah itu jam 6-an, kemudian kami langsung sholat maghrib. Kemudian siap-siap untuk ngajak anak cucu ke taman kota. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Pulang dari taman kota itu juga udah jam 10 malam. Jadi aku bener-bener nggak dulu ngurusin kulkas ya. Nah ini cucu udah dipanggil semua untuk sarapan. Dan itu keponakan juga lagi mau sarapan juga. Kalau Pak suami aku nggak tahu juga ya warawiri dari tadi. Mungkin habis ngeluarin kendaraan juga. Kebetulan di tahun ini Pak suami baru ngambil cuti ya di ujung tahun. Cuman kami nggak kemana-mana ya, nggak jalan-jalan ke luar kota karena ini ada cucu sama keponakan juga yang datang ke rumah. Nah kemarin itu rencananya kami itu mau jalan-jalan ke Lampung ya, seperti yang aku ceritain kemarin. Dan ngajakin keponakan dan cucu juga rencananya. Cuman mereka nggak mau, katanya terlalu jauh sih kalau 8 sampai 9 jam perjalanan dari tempat kami tinggal. Ini itu juga aku belum mandi ya karena masih sibuk pindah sana pindah sini kamera untuk ngambil momen cucu sama keponakan ini lagi sarapan. Ini juga aku panggil adek Gina dari tadi buat sarapan langsung bareng supaya lebih semangat makannya. Nah ini udah dateng adek Ginanya. Sementara cucu lanang sama anak lanang itu masih bermain di dunia maya, jadi mereka belum mau sarapan katanya, mungkin lagi asik ya. Sebetulnya ini itu aku nyambi ya ngambil video sekaligus juga aku itu sambil nyuci pakaian. Kebetulan pakaian kemarin itu masih banyak banget, jadi hari ini itu tinggal ngebilas aja. Dan aku juga ke belakang ngambil video keponakan yang lagi nyiapin bumbu untuk nanti masak di makan siang hari ini ya. Karena tadi kan kami mau bikin pindang ayam, jadi keponakan udah nyiapin bumbu-bumbunya. Sementara untuk sambalnya mau bikin sambal nanas, kemudian juga sayurnya itu mau direbus saja ya. Nah ini kakak Gali cuma pindah tempat duduk aja di sini, dan ini itu aku ngambil videonya sambil manggilin ya, minta untuk kakak Gali ngajakin cucu Depa untuk makan atau sarapan juga. Nah ini suasana di dapur, dua keponakanku ini masih sibuk ya. Aku juga dari tadi nggak jadi-jadi untuk mandi karena aku ngambil video dulu. Makanya ini aku ngambil videonya juga agak aku potong sedikit ya, karena kan keponakan itu berhijab, cuman ini itu lagi males ya untuk pakai jilbab, jadi aku ambil bagian badannya aja atau bagian punggungnya. Oke baiklah, ini aku udah selesai mandi, makanya ini aku udah berani untuk ngeliatin tubuhku dan wajahku. Kalau tadi aku bener-bener pakai baju gembel ya, kemudian males juga untuk pakai jilbabnya. Nah ini aku mau beres-beres kulkas dulu, karena sayuran yang aku beli di kampung kemarin, itu mau aku tata ya di wadah food container, biar kelihatan, dan juga biar rapi kulkasnya, biar nggak busuk. Nah untuk tomatnya ini karena udah berembun, jadi aku lap-lap dulu sebelum masuk ke dalam wadah food container. Itu ada kemangi juga, kemarin belinya lumayan agak banyak sih, beli 3.000 cuman dapatnya banyak banget. Itu pun udah dimasak ya waktu di tempat ibu. Jadi kalau dilap dalam keadaan kering gini, kita simpan di wadah food container itu bakal lebih awet ya. Memang kalau untuk menyimpan tomat itu bisa tahan sampai 2 mingguan lebih ya. Yang penting kita rutin untuk ngelap tomatnya supaya nggak basah atau nggak berembun. Nah ini aku masih punya stok tomat yang lama tuh, ini aku tinggal ya selama liburan. Kemarin sebelum liburan kan ini aku beli 1 kilo ya, nah masih ada sisa segitu. Jadi ini aku mau gabung aja, cuman aku pindahin ya yang tomat lama itu di bagian depan, sementara tomat yang baru itu di bagian belakang laci. Nah ini aku masih ngelap-ngelap untuk tomat yang lama, karena tomat yang lama juga berembun.
Lanjut untuk sayurannya, kemarin kan cuman beli timun, kemudian beli wortel sama labu siam. Jadi itu langsung aku masukin dalam wadah food container ya, karena kan lebih awet. Karena memang rencananya di sini itu masak cuman rebusan aja. Apalagi untuk malam tahun baru ini itu paling ngerebus sayuran. Oke lanjut, nah ini cabai yang aku beli juga, kemarin belinya 1/2 kilo. Nah ini aku lap-lap karena berembun juga, kan aku taruh juga di kulkas ya semalam dalam kantong, jadi dia lebih cepat itu embunnya. Untuk cabai yang patah itu aku langsung pisahin karena mau dimasak untuk hari ini, tadi mau bikin sambal nanas. Karena yang bikin cabai itu nggak awet kalau misalnya ada temennya si cabai yang patah atau yang busuk dan tergabung di cabai-cabai yang masih seger atau bagus ya. Makanya kita pisahkan aja cabai yang udah patah atau yang udah setengah busuk ya, itu supaya dia nggak menular ya ke cabai-cabai yang masih seger. Wadah food container kulkas yang model laci ini udah ada saringan di bawahnya ya, jadi aku nggak perlu lagi alasin dengan tisu. Misalnya untuk penyimpanan itu ada embun, nanti itu bakal netesnya ke bawah saringan, jadi dia nggak bakal menggenangi sayuran atau bumbu ya yang kita simpan di kulkas, jadi tetap aman ya biar nggak cepet busuk. Paling embunnya itu ada di bagian atas ya, makanya kita harus juga rajin ngecek dan ngelap-ngelap pakai tisu kalau misalnya mau disimpan lama. Tapi untuk 1/2 kilo ini paling cuma sebentar ya, nggak nyampe seminggu itu udah habis. Oke, ini dia untuk perbawangan juga udah aku simpan di wadah food container, dan ini juga untuk sayurannya. Jadi hanya ini saja ya stok yang aku beli waktu di pasar di kampung. Nah sekarang aku mau simpen di kulkas. Ini juga tadi kulkasnya bisa aku bersihin dulu, cuman gak aku ambil videonya. Walaupun sebetulnya pas aku liburan kemarin sebelum ke kampung, itu kulkas udah aku susun rapi dan udah aku bersihin ya. Dan juga isinya nggak terlalu banyak. Tapi karena masih ada sisa beberapa sayuran, jadinya ini kulkas tadi aku baru bersihin ya. Jadi kayak ada sisa wortel tinggal sebelah ya, yang udah keriput aku buang. Kemudian ada sayuran juga yang mengering, itu udah aku lap-lap dan udah aku bersihin dari wadah food containernya. Oke, nah kiranya sampai di sini dulu ya video aktivitas pagi aku sebelum aku ke pasar tradisional untuk belanja kebutuhan di malam tahun baru. Jadi nantikan video kelanjutannya ya. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.